khutbah beliau tadi membawakan hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan bermajlis, ya, bermajlis, saling mengingat Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu syar'i. Ini merupakan sebuah keutamaan. Alhamdulillah, sore ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kemudahan untuk berkumpul di pelataran Masjid Nabawi, ya, di mana di antara hadis yang beliau sebutkan tadi adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan udulan yattaba'una majalis al-fikr." Di antara hadis yang beliau bawakan tadi dalam khutbah, hadis tentang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang sayyarah, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeliling di atas muka bumi, mencari majalis al-fikri, mencari di mana di atas muka bumi ini terdapat majelis ilmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana malaikat ini apabila mendapatkan satu majelis ilmu, maka mereka pun akan qa'adu ma'ahu. Mereka, malaikat-malaikat ini akan duduk bersama dengan orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Bahkan haffa ba'duhum ba'dan di ajnihati, di mana mereka juga akan meliputi orang-orang yang ada di majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka. Ya, jumlah mereka banyak sampai disebutkan bahwa mereka terus berkumpul, meliputi mereka dengan sayap-sayap mereka, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sampai malaikat-malaikat ini akan memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Fa idza tafarraqu", kalau seandainya majelis tersebut yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'aluna, di mana mereka di bumi tersebut di majelis bertasbih, bertakbir, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan alhamdulillah, dan mereka ada meminta sesuatu kepadamu. Ya, mereka meminta sesuatu kepadamu. Maka Allah SWT bertanya, wa madza yas'alu wa madza yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Maka malaikat mengatakan, yas'alunaka jannataka, mereka meminta agar kiranya engkau anugerahkan kepada mereka surga, ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, wa harra'u jannati, apakah mereka telah melihat surgaku sehingga mereka meminta kepadaku surga? Maka mereka mengatakan, belum ya Allah. Ya, belum. Kemudian Allah SWT bertanya, bagaimana jika seandainya mereka sudah pernah melihat surga? Jadi belum melihat surga saja sudah minta untuk dimasukkan ke dalam surga.
Allah SWT bertanya, bagaimana kalau seandainya mereka benar-benar telah pernah melihat surga? Maka mereka, yakni para malaikat, mengatakan, jika seandainya mereka pernah melihat surga, maka tentunya mereka akan lebih bersemangat lagi untuk meminta kepada mereka. Ya. Kemudian Allah SWT bertanya, ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, dan mereka menjawab bahwa hamba-hamba tadi juga memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Allah bertanya, memohon perlindungan dari apa? Maka malaikat mengatakan, memohon perlindungan daripada neraka. Allah bertanya, wa huwa alam, apakah mereka pernah melihat neraka? Para malaikat mengatakan, ya Allah. Maka Allah mengatakan, bagaimana jika saat mereka telah melihat atau telah pernah melihat neraka itu? Maka malaikat mengatakan, intinya mereka akan lebih bersemangat lagi ya Allah. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ghafartu lahu fa a'taituhum ma sa'alu. Aku telah ampuni dosa mereka semua dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Ikutan majelis dan sudah oleh hadis tadi. Jadi tatkala kita hadir di satu majelis seperti ini, ya, tidak ada tujuan kita kecuali ingin memuji Allah, ingin bertasbih kepada Allah, ya, ingin mengucapkan la ilaha illallah, mengingat surga, mengingat neraka, memohon agar kita dari neraka, maka Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan. Karenanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu adalah majelis yang senantiasa harus kita datangi. Ya, karena majelis ilmu adalah majelis yang akan mendatangkan kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar ini adalah agenda resmi dari travel kita. Nanti setelah pulang ke rumah, setelah pulang ke kampung halaman, walaupun tidak ada lagi agenda travel, ya setelah pulang, cobalah nanti tanya-tanya jadwal Ustaz Gufron misalnya yang tinggal di kantong Perapat.
dua tanah suci saja, akan tapi kita bisa istiqamah salat, kita bisa istiqamah menutup aurat, kita bisa istiqamah beribadah sekaligus kita berada di tanah. Karena banyak jamaah itu istiqomahnya hanya kalau umrah rajin salat, kalau umrah nggak pernah. Kalau pas umrah tutup aurat, pulang umrah buka. Jadi pakaian yang benar itu adalah yang sampai tutup aurat. Laki-laki yang benar itu kalau salat pergi kemana? Itu yang benar. Ya. Jadi semangat istiqomah ini adalah pendidikan 10 hari, 12 hari pendidikan. Nanti setelah pulang kita sudah terbiasa menjalankan perintah Allah. Kepada Al-Ustaz kita persilakan 10 atau 15 menit. Kita persilakan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.